Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah, kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan semoga lisan kita selalu ringan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun selalu mencatat kita, mendaftarkan kita sebagai daftar di antara nama-nama hamba Allah yang banyak bersyukur kepadanya. Juga kita memohon kepada Allah semoga salawat beserta salam selalu Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di waktu yang mulia ini, insyaallah ini program perdana kabarnya ya Pak ya. Ya, kajian subuh. Alhamdulillah duduknya pun juga jauh dari dinding nampaknya. Semoga ini adalah menandakan spirit semangat kita untuk mengambil faidah di waktu yang mulia ini. Dan kita di waktu yang mulia dan indah ini kita akan membahas tentang merajut persaudaraan. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena kita sering membahas tentang para sahabat Nabi, nanti kita akan buka, kita akan lihat bagaimana persahabatan, persaudaraan yang muncul di tengah para sahabat Nabi. Apakah persaudaraan yang hadir, yang terjadi, yang aktualnya di tengah-tengah para sahabat Nabi adalah seperti yang mungkin kita duga selama ini, bahwa di sana adalah karena adalah orang-orang pilihan, maka persaudaraan di sana tanpa ada miskomunikasi, tanpa ada gesekan, tanpa ada kesalahpahaman, tanpa ada perdebatan, tanpa ada gesekan. Apakah seperti itu? Nanti kita akan lihat. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya persaudaraan di tengah-tengah kita ini, ya kalau tentang persaudaraan, bukan hanya persaudaraan yang jalur darah saja yang ada dalam Islam, tapi ada namanya persaudaraan jalur iman. Sebagaimana Allah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka bersaudara. Jadi persaudaraan itu ada DNA yang baru, yaitu DNA-nya DNA iman, bukan DNA darah saja. Nah, tentunya dalam yang telah kita jalani selama ini dalam bersaudara sesama kita, sesama kaum muslimin, sesama seiman, ada gesekan-gesekan yang terjadi di tengah kita. Ada kesalahpahaman, ada ketidaksependapatan. Tidak sependapat ini terjadi di tengah-tengah kita. Tapi tidak sama pendapat mudah-mudahan tidak disebabkan oleh karena tidak sama pendapatan. Kadang-kadang munculnya tidak sama pendapat itu gara-gara tidak sama pendapatan. Nah, ini adalah hal-hal yang dikhawatirkan di kalangan ulama. Sebagaimana disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ra'aitu tahasuda bainal ulama fara'aitu fawajadtu man sya'ahu hubbad dunya. Kulihat, telah kudapati bahwa terjadinya saling hasad di tengah ulama. Orang berilmu pun ada juga gesekannya, kecemburuannya ada di sana. Namun kulihat, kudapati penyebabnya adalah hubbud dunya, adanya kecintaan terhadap dunia, faktornya adalah faktor dunia, dan seterusnya. Tapi jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, kita akan lihat nih
bagaimana persaudaraan yang terjadi di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak ada gesekan? Kalau seandainya ada gesekan, lalu apa yang mereka lakukan setelah itu? Apakah sampai mereka meninggal tak saling sapa, begitu berselisih, nampak kawan di depan yang dia tak suka tadi, dia pun buang muka ke kanan, kawannya buang muka ke kiri. Ini khawatirkan lagi saling meludah pula, yang satu ke kanan meludahnya, yang satu ke kiri meludahnya. Nanti kita lihat. Kaum muslimin Bapak dan Ibu dimulakan Allah, yang pertama di sini ada sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan ini peristiwa diceritakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita, "Kanat baina Abi Bakar wa Umar muhawarah." Adalah antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma pernah terjadi dialog di antara mereka. Nah, sekarang yang dibahas adalah manusia yang paling agung setelah Nabi dan Rasul, Abu Bakar dan Umar. Kita lihat nih apa yang terjadi di antara mereka, bagaimana persaudaraan yang pernah muncul di tengah mereka. Pernah terjadi antara Abu Bakar dan Umar diskusi pembicaraan. Fa'aghdaba Abu Bakar Umar. Lalu dalam pembicaraan tadi Abu Bakar membuat Umar marah. Marah Umar jadi ternyata marah-marah itu dalam dialog, dalam komunikasi itu juga pernah terjadi di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Fansarafa anhu Umar mughdaban. Lalu Umar pun pergi meninggalkan Abu Bakar dalam keadaan marah. Masih gondok lagi Umar. Fattaba'ahu Abu Bakar yas'aluhu an yastaghfira lahu. Lalu sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata Abu Bakar mengikuti Umar dan berharap meminta supaya Umar memaafkan Abu Bakar. Ternyata Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah, begitu terlihat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ekspresi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ekspresi ketidakridhaan, yaitu marah tentunya, maka Abu Bakarlah yang merasa gelisah. Nah, jadi rasa ini bisa kita fahami. Orang tadi tersinggung, orang tadi marah, itu bisa kita pahami karena ada istilahnya, ya dikatakan ilmu farasah, ya firasat. Itu bukan zon, itu kita tahu seorang wajahnya memerah, kadang dalam keadaan nafasnya pun lagi sesak seperti itu, dalam keadaan marahnya tadi kita bisa menyimpulkan dia marah. Nah, kita lihat orang tadi diam ketika ngomong, kita bisa merasakan oh ini orang tersinggung. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang sahabat Nabi yang cerdas. Beliau radhiyallahu anhu adalah sosok yang sempurna setelah para nabi dan rasul tentunya. Jadi Abu Bakar Siddiq dapat merasakan itu. Dan sikap Abu Bakar Siddiq ketika Umar bin Khattab tadi tersinggung atau marah, yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah langsung segera meminta supaya Umar meminta ampunkan atau memaafkan kepada Abu Bakar. Ternyata respon dari Umar, falam yaf'al. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memenuhi keinginan Abu Bakar tadi. Enggak mau Umar memaafkan Abu Bakar. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ternyata hari ini apa yang terjadi di tengah kita dalam persaudaraan, gesekan-gesekan yang kadang-kadang sampai ke level yang tinggi, ternyata dialog-dialog seperti ini juga terjadi di tengah orang-orang yang mulia, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan sekali lagi perlu kita garis bawahi, pembahasan ini bukan untuk membahas tentang hal-hal buruk di tengah mereka, nah, tentang hal-hal yang tidak baik sehingga konotasinya oh mereka tidak baik, bukan. Tetapi ada ibrah yang akan kita ambil dari sana. Nah, artinya yang terjadi pada kita hari-hari ini di tengah-tengah hubungan kita dengan saudara kita, itu juga muncul di tengah para sahabat Nabi. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, responnya mungkin pernah juga respon kita seperti itu. Kita pun
Umar pun tidak memaafkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditambah lagi hatta aghlaqa babahu fi wajhihi. Ditambah lagi oleh Umar, itu sampai di rumahnya tadi Abu Bakar mengikuti, minta supaya diridhai, dimintai supaya Umar minta ampunkan kepada Allah untuk Abu Bakar tadi. Sudahlah tak dipenuhi, datang Umar lagi, ditutupnya pintu rumahnya di depan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa ini gesekan yang terjadi di tengah mereka. Nah, Abu Bakar pun ternyata gelisah, Pak. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, terhadap peristiwa ini Abu Bakar gelisah. Bukannya dia pun ikut mengobarkan panji jihad itu kan, oh kau jual aku beli gitu kan. Ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa gelisah, lalu dia pun pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ketika itu Rasulullah sedang bersama para sahabat Nabi, dan di sana ada Abu Darda yang menceritakan peristiwa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar datang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama sahibukum hadza faqad ghamar." Ini saudara kalian ini yang datang ini, yaitu Abu Bakar. Dia dalam keadaan emosi ini. Dia sedang ada kerisauan, ada masalah, ada kemarahan nih pada Abu Bakar. Lalu qala wa nadima Umar ala ma kana minhu. Lalu Abu Darda melanjutkan, ternyata Umar bin Khattab yang berada di rumahnya tadi, yang sudah menutup pintu di depan wajahnya Abu Bakar, Umar pun menyesal juga. Jadi bapak dan ibu dimuliakan Allah, ini yang muncul di tengah para sahabat Nabi. Ketika ada gesekan di tengah mereka, ternyata yang mereka lakukan bukan menambah emosi di rumah, bukan membongkar-bongkar masa lalu, kesalahan-kesalahan yang dulu-dulu. Oh, dia ini cocok lah kayak gini. Oh, aku dulu pernah dibuat janji begitu juga dulu. Wah, ini ya. Sehingga dikalkulasikan semua yang dulu-dulu. Dari masa kecil loh, dulu aku pernah diginikannya, sehingga bukan lagi gelora api yang muncul, tapi ledakan jadinya. Dan itu tak terjadi di tengah para sahabat Nabi ternyata. Yang muncul adalah mereka saling merenungi, mereka saling muhasabah, sehingga yang terjadi setelah peristiwa tadi, Umar pun juga merasa menyesal terhadap apa yang dia responkan kepada Abu Bakar tadi. Abu Bakar mau minta maaf, Umar merasa menyesal. Apakah sebatas penyesalan saja? Nanti kita lihat. Fa aqbala hatta sallama wa jalasa ila Nabi. Lalu kembali kepada Abu Bakar, dia pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam dan duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa antara dia dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma tadinya. Abu Darda lagi melanjutkan ceritanya. Begitu selesai cerita tadi, wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah pun juga marah mendengar cerita tadi. Wa ja'ala Abu Bakar yaqul. Nah, setelah melihat Rasulullah pun marah, Abu Bakar merasa panik pula. Khawatir Abu Bakar ini. Rasulullah marah bukan kepada Abu Bakar, tapi kepada Umar, dan Abu Bakar faham radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar serta seluruh para sahabat Nabi, mereka paham kalau Rasulullah marah, ini enggak main-main ini. Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang terpancar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terucap dari lisan Rasulullah itu wahyu itu. Sehingga para sahabat Nabi memahami itu, kalau Rasulullah marah, ini seolah pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka. Ini yang terjadi. Respon para sahabat Nabi semua seperti itu. Kalau mendengar Rasulullah marah, Abu Bakar paham ini, sehingga dia khawatir terhadap kemarahan Rasulullah nantinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar pun radhiyallahu anhu berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la ana kuntu azlam atau azlim, demi Allah wahai Rasulullah, sungguh akulah yang telah berbuat zalim, aku yang salah wahai Rasulullah. Artinya jangan marah kepada Umar wahai Rasulullah, aku yang salah wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal antum tarikuna li sahibi, hal antum tarikuna li sahibi, inni qultu ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an, faqultum kadzabta wa qalu
Wa qala Abu Bakar sadaqta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbicara di depan kaum muslimin, bisakah kalian tinggalkan untukku, jangan kalian ganggu sahabatku ini, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan kalian ganggu, bisakah kalian tinggalkan, jangan diganggu, jangan dicolek sahabatku ini. Bisakah kalian lakukan itu? Diulangi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dulu aku berkata kepada kalian semua, ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Lalu kalian semua menjawab, kadzabta, kau berbohong. Itu respon kalian semua dulunya, kata Rasulullah. Namun ketika itu Abu Bakar merespon, sadaqta, engkau benar wahai Rasulullah. Jadi dulu ketika aku berdakwah dulu, kalian semuanya mendustakanku, namun Abu Bakar membenarkanku. Bisakah kalian tinggalkan sahabatku ini untuk tidak kalian ganggu, tak kalian membuat dia tersinggung, marah dan seterusnya. Jadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat Nabi. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam peristiwa ini ternyata para sahabat Nabi ada gesekannya, tapi setelah mereka ada gesekan, yang mereka respon setelah itu adalah mereka rajut lagi. Tidak ada istilahnya sampai mati takkan ku jenguk dia. Ini kan sering muncul di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di dalam rumah antara si abang dengan si adik, bergesek gara-gara hal sepele. Kadang-kadang gara-gara pas lagi makan tumis kangkung umpamanya, sambil ngobrol menjadi panas suasana, lalu gara-gara itu sampai meninggal pun tak dijenguk. Allah musta'an. Semoga Allah melindungi kita dari hal seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, dalam keadaan ketika itu tadi berdirilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam keadaan ia beki, menangis dia. Ali bin Abi Thalib ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, beliau menangis. Ketika itu Ali pun mengatakan radhiyallahu anhu, absyir ya Amirul Mukminin, berbahagialah engkau wahai Amirul Mukminin, kata Ali radhiyallahu anhu. Wallahi ma kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa yaqul ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar wa dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Berbahagialah engkau wahai Amirul Mukminin, demi Allah aku selalu mendengar Rasulullah selalu mengatakan, selalu terucap dari lisan Rasulullah, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahpahaman yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar, tetapi yang terjadi setelah itu ternyata para sahabat Nabi menyaksikan semuanya bahwa Rasulullah selalu mengungkapkan itu, aku pergi dengan Abu Bakar dan Umar, aku berjalan dengan Abu Bakar dan Umar. Artinya Abu Bakar dan Umar tak terpisahkan mereka di dalam gerak-gerik mereka, perjalanan mereka, interaksi mereka, selalu mereka terus berdua. Padahal tadi ada gesekan yang mengerikan, mungkin kita lihat apa yang terjadi. Tapi kaum muslimin, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah persaudaraan tadi. Kalau kita ingin bersih dari gesekan tadi, itu tak akan mungkin. Karena Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang sangat luar biasa kedudukannya, imannya luar biasa, tapi tetap terjadi gesekan tadi. Namun yang menjadi persoalannya bukan gesekan itu, tapi apa yang kita lakukan setelah terjadi gesekan tadi. Dan itulah yang dicontohkan oleh orang-orang yang mulia ini. Kemudian Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pernah juga terjadi ketidaksepahaman di tengah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan ini antara Abu Bakar dengan Umar juga radhiyallahu anhuma. Ini hadis diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sangat panjang, yaitu menceritakan tatkala telah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu respon Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, beliau pun
berpidato, berbicara di tengah kaum muslimin ketika Rasulullah telah tergeletak, Rasulullah telah berbaring. Ketika itu datanglah Al-Mughirah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berkata, "Ya Umar, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ini disampaikan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah. Lalu Umar pun menjawab, "Kadzabta, kau bohong. Tak benar kamu itu. Rasulullah tidak meninggal. Bal anta rajulun tahusuka fitnah." Namun bahkan engkau adalah orang yang telah dikuasai oleh fitnah. Rasulullah tidak meninggal dunia. Kata Umar bin Khattab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu hatta yafni Allah azza wa jalla al-munafiqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menghabiskan orang-orang munafik. Artinya hilang kemunafikan di tengah kaum muslimin di atas dunia ini, barulah nanti Allah akan panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jawaban respon dari Umar. Jadi Umar tidak percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Nah, kemudian setelah itu datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Aisyah. Lalu dia pun langsung masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun mengangkat penutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tibta hayyan wa mayyitan." Abu Bakar pun mengatakan, "Engkau suci bersih wahai Rasulullah, baik keadaan engkau, baik dalam keadaan hidup maupun telah meninggal dunia, tetap baik keadaan engkau wahai Rasulullah." Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Abu Bakar pergi ke tengah-tengah kaum muslimin. Di sana Umar bin Khattab masih mengulangi ucapannya lagi. Ini banyak riwayat yang menceritakan tentang ucapan-ucapan Umar ketika itu. Namun di hadis ini yang kita bahas ini adalah ucapannya bahwa Rasulullah tidak akan meninggal dunia sampai orang munafik habis di dunia ini. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap dalam pendiriannya. Inilah pandangan Umar bin Khattab bahwa Rasulullah tak akan meninggal. Jadi ini belum lagi meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata setelah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak lagi merespon, tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsunglah Abu Bakar Siddiq berpidato di tengah kaum muslimin, "Ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Wahai manusia, wahai kaum muslimin, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan Allah tak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan ayatnya, ayat suci Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabatum ala a'qabikum." Tidaklah Muhammad itu, kata Allah azza wa jalla, melainkan hanyalah seorang utusan. Sungguh telah lewat berlalu sebelumnya utusan-utusan lainnya. Apakah bila dia meninggal dunia atau terbunuh, kalian kembali ke belakang kalian, ke keyakinan kalian sebelum-sebelumnya. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurrallaha syai'a. Siapa yang kembali ke belakang lagi ke keyakinan sebelumnya, itu tak ada pengaruh buruknya sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada mudaratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai dalam membaca ayat tadi, Umar pun radhiyallahu anhu mengatakan, "Awa innaha la fi kitabillah, ma sya'artu annaha fi kitabillah." Itu apakah dari ayat Al-Qur'anul Karim? Ini seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat itu tadi. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak sepaham dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi yang terjadi setelah itu apa? Ternyata Umar mendengar, Pak, Bu. Umar pendapatnya bahwa Rasulullah tidak meninggal dunia. Abu Bakar memastikan telah meninggal dunia. Lalu di dalam pidatonya membacakan firman Allah azza wa jalla, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati juga. Yang terjadi ternyata respon dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam
ketidaksependapatan ini tadi, tidak sependapat antara mereka berdua. Ternyata respon dari Umar bin Khattab adalah diam, Pak, dan mendengarkan. Nah, jadi hari ini bila muncul itu di tengah kita, tak sependapat umpamanya di dalam komunikasi, di dalam rapat, di dalam merumuskan sesuatu untuk kemaslahatan kita, maka sebaiknya inilah contohnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang yang kuat, kokoh pendiriannya. Kokoh pendirian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dalam hal ketika adanya pendapat lain, ternyata Umar diam dan dengarkan. Dan begitu dia mendengarkan yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan itulah yang lebih benar dan ada dalilnya, ternyata Umar pun rujuk lagi mengikuti, kembali dia mengikuti pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata respon Umar bin Khattab bukan tersinggung. Enggak ada tersinggung, enggak ada ngomong dari belakang. Apa istilahnya itu? Mengupek katanya itu, mengupek di belakang lagi. Sampai dia maaf, sampai memokak lagi di belakang, kata-kata orang kita. Cerita lagi, oh aku tak sependapat sebenarnya dengan tadi itu. Oh aku sebenarnya enggak setuju dengan yang tadi itu. Enggak begitu Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Ternyata respon Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia diam, dia dengar. Ternyata itulah pendapat yang lebih benar, dan Umar pun mengikuti yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini juga harus kita aktifkan sehingga insyaallah persaudaraan di tengah kita pun juga semakin erat. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, habiskah gesekan di tengah mereka? Perselisihan di tengah para sahabat Nabi masih ada lagi. Dan ini memang wujud yang nyata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pidato di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa saja yang hidup setelah aku meninggal nanti, kalian akan lihat banyaknya perselisihan itu. Banyak tidak sependapat itu. Nah, ternyata berlanjut lagi. Dan ini jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di sana. Nah, apalagi perselisihan di sana? Di antara para sahabat Nabi mulailah mendiskusikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimakamkan. Ini selisih lagi nih. Ada sahabat yang mengatakan di masjid, ada yang mengatakan di makam, di kuburan, ada yang mengatakan begini dan begitu. Lalu datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dia pernah mendengar, ma min nabiyyin, tidak ada satu nabi pun kemudian dia meninggal dunia melainkan dikuburkan, dimakamkan di tempat meninggalnya itu. Lalu Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa lagi yang terjadi ini? Tak sependapat lagi yang terjadi ternyata. Sahabat Nabi pendapatnya begini, yang ini pendapatnya begini. Ternyata mereka begitu mendengar ucapan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang lebih senior lagi dengan keilmuannya pula, ternyata mereka lakukan sama. Tidak ada menarik diri, tersinggung, bercerita sana sini, enggak. Tapi mereka pun mengikuti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan dimakamkan, ditariklah ranjang Rasulullah, lalu digali, dan di sanalah dimakamkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai? Belum lagi, masih berlanjut lagi. Lalu setelah itu mulailah berkumpul orang-orang Ansar, orang-orang asli Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Para sahabat Nabi yang senior-senior di Madinah semuanya. Dan Madinah ini punya kontribusi besar terhadap dakwah Islam. Madinah ini punya kontribusi besar di dalam perkembangan Islam, menyebarnya Islam, pertahanan Islam, kekuatan Islam. Besar kontribusi perannya Madinah ini. Lalu berkumpullah masyarakat Madinah ini, orang-orang Ansar. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat di daerah di Madinah tadi. Mereka berkumpul bersama dengan Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi juga. Begitu berkumpul dengan Sa'ad bin Ubadah, mereka pun orang-orang penduduk asli Madinah tadi mengatakan, minna amirun wa minkum amir. Ini Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ini mungkin juga menjadi pelajaran untuk kita semua.
Kadang kita kan selalu muncul seperti ini rasa-rasa bahwa sekarang Rasulullah SAW beserta para sahabat Nabi yang disebut dengan muhajirin berada di Madinah, dan sekarang orang-orang Ansar asli orang Madinah. Tentu mereka memiliki pandangan-pandangan siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, ini kan muncul di berbagai tempat, di berbagai suku, di berbagai daerah, dan selalu muncul dorongan tadi, keputusan dari masyarakat tadi adalah orang awak atau enggak. Nah, sehingga nanti muncullah nanti ketika ingin menarik keputusan siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri yang aslinya yang adalah mereka di sana, akan ada muncul nanti ini orang awak atau enggak. Ini Bapak dan Ibu selalu muncul di tengah kita. Nah, sekarang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ini dari orang-orang Ansar, mereka berkumpul dan sepakat bahwasanya Sa'ad bin Ubadah inilah orang Ansar, orang Madinah, inilah yang akan menjadi pemimpin khalifah, melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengatakan minna amirun wa minkum amir. Ini Bapak dan Ibu dimakan Allah Subhanahu wa taala, sesampainya Abu Bakar Siddiq dengan Umar dan Abu Ubaidah di sana, mereka mau mengangkat membaiat Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi yang aslinya orang Madinah tadi, lalu ditolak oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, di sini dijelaskan bahwa di dalam perjalanan tadi, ketika Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah dalam perjalanan mau ke ke Saqifah Bani Sa'idah ini, Umar sudah bergumam itu, sudah menyusun konsep kalimat-kalimat yang akan disampaikan nanti dalam rapat itu, nanti di dalam forum itu. Ternyata begitu sampai di sana yang ngomong adalah Abu Bakar Siddiq, dan Umar pun terpukau, terpesona. Ternyata kalimat dari Abu Bakar jauh lebih indah dan sempurna daripada yang telah kurencanakan, kata Umar bin Khattab. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menolak apa yang disepakati oleh beberapa sahabat Nabi dari golongan Ansar ini. Sehingga orang-orang Ansar tadi pun mereka mengusulkan lagi minna amirun wa minkum amir. Kalau gitu dari kami ada pemimpin, dari kalian ada pemimpin. Nah, gitu aja lah kalau nggak setuju. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mulailah berbicara lagi di sana. Nah, kemudian ternyata ini disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah jawaban-jawaban yang membuat mereka pun berpikir lagi, dan Abu Bakar mengatakan nahnul umara wa antumul wuzara. Kami adalah para pemimpin, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin, kamilah para pemimpin, dan kalian adalah al-wuzara, adalah orang-orang yang mendampingi para pemimpin. Kemudian ditolak lagi. Ini jadi gesekan, diskusi sangat panjang ternyata. Lalu setelah itu diambillah keputusan hum awsatul Arab, dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hum awsatul Arab daran wa arabuhum ahsaban fabayi'u Umar. Mereka orang-orang Muhajirin ini adalah orang-orang yang paling pertengahan di dalam Arab ini, dan mereka adalah orang yang memang inti dari Arab ini, dan banyak lagi disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar pun mengatakan fabayi'u Umar, maka kalian baiatlah Umar. Jadi ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia berbicara, berdialog di dalam rapat ini, bukan dia menyodorkan dirinya, tapi dia menyodorkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kalian baiatlah Umar. Ini Bapak dan Ibu bukan basa-basi ini. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka paham kedudukan ini. Umar ini sahabat yang spesial, sehingga Abu Bakar Siddiq memberi rekomendasi untuk Umar lah yang kita baiat. Nah, ketika diarahkan ke sana, baiatlah Umar. Ternyata respon dari Umar adalah kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, julurkan tanganmu, engkau adalah aminu hadhil ummah. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Semua umat itu punya orang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah.
Nah, ulurkan tangan engkau wahai Abu Ubaidah, biar kami baiat engkau. Jadi Umar ngoper lagi nih, mengarahkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu dijawab oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bagaimana bisa aku menjadi pemimpin terhadap orang yang dia telah menjadi imam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian selesailah rapat dan semua kaum muslimin pun berbondong-bondong membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi. Ternyata ada silang pendapat di tengah mereka. Ternyata ada rapat yang cukup alot istilahnya. Titik temunya hampir buntu. Kemudian argumentasinya sangat keras setiap sisinya. Tetapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu akhir dari rapat tadi adalah kesepakatan. Muncul kesepakatan, persaudaraan tadi pun memang sangat terjaga di tengah mereka. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, lagi-lagi ternyata silang pendapat, hal yang tidak sepaham di tengah kita, itu adalah hal yang biasa, yang normal terjadi. Namun putusnya persaudaraan gara-gara silang pendapat ini yang tidak normal itu. Dan ini adalah hal yang dibenci di dalam Islam. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pernah terjadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah terjadi silang pendapat juga dengan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ini terjadi tentang pendapat Ibnu Abbas tentang warisan ini. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat sebagaimana pendapatnya Abu Bakar Siddiq, kemudian banyak sahabat lain, bahwa kakek itu dapat warisan bila si ayah nggak ada, mati seseorang, meninggal dunia seseorang, ayahnya nggak ada, kakeknya ada, maka kakek dapat warisan. Nah, kakek ketika dia menjadi ahli waris mendapat warisan, menurut Ibnu Abbas dan mayoritas para sahabat Nabi, maka kakek tadi perannya persis seperti ayah. Ayah itu menutup atau menghijab, menutup saudara-saudara. Jadi saudara nggak dapat lagi warisan kalau sudah ayah ada. Kalau ada ayah dapat warisan nantinya, lalu saudara-saudara si mayat pun tertutup, terhijab. Nah, Ibnu Abbas dengan mayoritas para sahabat Nabi mengatakan bahwa kakek pun sama kayak ayah juga. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas. Lalu ada pendapat yang menyelisihinya tadi, yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, juga Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat lainnya. Tak sependapat di situ. Mereka berpendapat bahwa kalaulah kakek nantinya dapat warisan menjadi ahli waris, maka dia tidak menutup atau menghijab saudara si mayat, nggak bisa, tapi dia akan berbagi sama-sama, maka akan bagi-bagi warisan nantinya. Jadi saling berbagi antara kakek dengan saudara. Sedangkan Ibnu Abbas enggak, kakek nanti akan menghijab, ditutupnya nanti ke saudara-saudara itu warisannya. Jadi itu silang pendapat terjadi di tengah Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit. Lalu apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Suatu hari Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, lawadittu anni wa haula'il ladzina yukhalifuni fil fariidha najtami'u fa nadha'u aydina 'ala ar-rukni thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Sungguh aku ingin bahwa aku dengan orang-orang yang tak sependapat denganku tadi, lalu tak sependapatku dengan tentang bagian faraid tadi, warisan tadi, sungguh aku ingin bahwa kami semuanya pergi ke Masjidil Haram, lalu di dekat Hajar Aswad tadi pun kami mengulurkan tangan di sana, dan kami pun melakukan mubahalah di sana, dan kami pun menjadikan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdusta. Ya Allah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ini antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit, serius ini perselisihannya. Kenapa Ibnu Abbas bisa seperti ini? Karena mereka para sahabat Nabi memang tidak main-main terhadap agama ini. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, begitu mereka telah dapat ilmu dari Rasulullah tentang agama ini, tak ada main-main di sana. Harus tegas di sana, jangan digoyang-goyang lagi di sana. Maka itulah dorongan yang menyebabkan Ibnu Abbas mengucapkan kalimat tadi. Tapi ternyata Bapak dan Ibu,
Adanya silang pendapat antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit. Ternyata suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini sudah pernah kita bahas, beliau pernah menunggu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sedang di atas kendaraannya, di atas kudanya, dipegang oleh Ibnu Abbas tali kekang kudanya. Lalu turunlah Zaid bin Thabit dari kudanya. Zaid bin Thabit sahabat yang sudah senior, sedangkan Ibnu Abbas masih sangat muda. Dijawab oleh Zaid bin Thabit, la taf'al, jangan lakukan seperti itu wahai anak dari paman Rasulullah, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan orang yang berilmu di tengah kami. Jadi Ibnu Abbas memuliakan Zaid bin Thabit, beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan orang yang berilmu di antara kami. Lalu Zaid bin Thabit tadi yang telah turun dari kendaraan tadi meminta Ibnu Abbas untuk mengulurkan tangannya. Lalu Zaid bin Thabit mencondongkan tubuhnya, bukan ruku' Pak, tapi menyondongkan, dicondongkan sedikit dan diciumnya tangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Zaid bin Thabit mengatakan, begini pula lah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kami. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silang pendapat terjadi lagi di tengah para sahabat Nabi. Tetapi ternyata yang mereka lakukan adalah tetap dalam keadaan menjaga hubungan, ya, kemuliaan-kemuliaan, saling menghormati itu tetap terus dijaga, bukannya terlarut dalam perselisihan, gesekan dan seterusnya. Terakhir, antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali radhiyallahu anhu, ini luar biasa Bapak dan Ibu. Peristiwa antara Muawiyah dengan Ali bukan gesekan dalam rapat saja, bukan silang pendapat di dalam rapat saja, tetapi antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhuma sampai angkat senjata, sampai perang terjadi di antara mereka. Dan ini tercatat sebagai perang Siffin, sejarah kelamnya Islam ini, bahwa terjadi perang saudara, dua kelompok sahabat Nabi yang luar biasa banyaknya. Banyak sahabat Nabi meninggal dunia, gugur di dalam perang ini. Perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhuma ini adalah hal yang muncul gara-gara kesalahpahaman. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Bukan dia tak mau menolak, tapi dia tak mau karena Muawiyah minta kisos dulu, eksekusi dulu para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman kan telah terbunuh oleh gerakan makar. Ini gerakan revolusi ini, kudeta kalau bahasa kita sekarang. Ya, gara-gara berita yang diprovokasi, diviralkan, dihebohkan, di-share oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah ini. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu terhadap berita-berita ini. Gara-gara berita hoaks, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dunia. Orang mulia, menantu Nabi, dua putri Nabi, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Ummu Kulsum. Kemudian satu lagi? Ruqayyah. Nah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dua putri Nabi, merupakan istri dari Utsman bin Affan, meninggal dunia bersimbah darah gara-gara berita hoaks. Nah, Muawiyah ketika itu gubernur di Syam, Muawiyah dia belum mau membaiat Ali. Dia permintaannya, ijtihadnya, dia ingin membaiat Ali kalau Ali telah menghukum, mengqisas para pembunuh Utsman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ijtihadnya berbeda. Ijtihad Ali bin Abi Thalib adalah satukan kekuatan kita baru kita kisos. Kenapa? Karena pembunuh Utsman bin Affan banyak jumlahnya, bukan satu dua orang. Satu dua orang bentarnya mengkisosnya. Pun seandainya dikisah satu dua orang, nanti akan terpengaruh kepada yang lainnya. Maka satukan kekuatan, itu ijtihad Ali bin Abi Thalib. Gesekan terjadi antara mereka, kesalahpahaman. Dan para ulama, nah Bapak dan Ibu dimakan Allah, ini prinsip kita dan ini merupakan bagian dari manhaj kita, bahwa gesekan antara para sahabat Nabi kita tak boleh heboh dan terlarut di sana. Jadi nggak boleh kita sibuk pula di sana dan menyalah-nyalahkan, enggak. Sehingga para ulama, sikap para ulama itu selalu mereka pelan-pelan dan sangat halus dalam menyikapi antara Ali dengan Muawiyah. Namun pendapat yang paling kuat adalah yang benar di antara Ali dan Muawiyah adalah
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu yang paling benar. Kenapa? Ada petunjuknya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ammar bin Yasir, "Ya Ammar, yaqtuluka fi'atun baghiyah." Wahai Ammar, kau akan dibunuh oleh kelompok yang keras yang melawan. Lalu ternyata ditemukanlah jenazah Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang mulia ini, dan ternyata Ammar bin Yasir di dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa yang lebih benar, yang benar dalam kasus ini adalah Ali bin Abi Thalib. Namun Muawiyah bin Abi Sufyan dia ijtihad, dan itu tidak melunturkan kemuliaan sahabat Nabi. Jangan sampai kita lunturkan pula ikut-ikutan. Hari ini itu tertuang di dalam buku-buku pelajaran anak sekolah itu. Dituliskan situ bahwa Muawiyah adalah orang yang sangat gila ambisi terhadap jabatan. La na'udzubillah. Kita jangan sampai mengucapkan hal itu. Muawiyah adalah sahabat Nabi, sekretaris Nabi. Sekretaris Nabi itu, Pak. Turun wahyu Muawiyah mencatatnya. Kemudian ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara dari siapa, Pak? Istri Rasulullah yang merupakan saudarinya Muawiyah. Anaknya Abu Sufyan, Ummu Habibah. Ini Muawiyah. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sana kita jangan sampai ada berkata buruk kepada salah seorang di antara mereka. Tetap mereka berdua radhiyallahu anhuma. Nah, tengok apa yang terjadi. Walamma balaghahu mautuhu ila Muawiyah, begitu sampai kabar kematiannya, meninggal dunianya Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah. Tengok nih, Pak. Yang tadi sempat berselisih paham, bahkan sudah angkat pedang dan saling berperang luar biasa, banyak kaum muslimin meninggal dunia di peristiwa itu, di perang Siffin itu. Tengok nih, begitu Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, sampai kabarnya kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah pun mengatakan, zahabal fiqhu bi mauti ibni Abi Thalib. Telah hilang fikih ini, telah hilang ilmu agama ini dengan kematiannya, meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Muawiyah merasa kehilangan, Pak, Bu. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi di tengah para sahabat Nabi. Sama seperti halnya kita semua ada ketidaksepahaman, itu adalah bunga-bunga di dalam perjalanan hidup ini. Itu adalah interaksi sosial yang terus ada terjadi, tak bisa dihindari. Tapi ternyata Bapak dan Ibu yang mereka praktikkan adalah sesuai firman Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalian bergenggamlah, kalian kokohlah kalian dengan tali Allah Azza wa Jalla, kalian semua jangan kalian terpecah belah. Jadi Allah Azza wa Jalla menekankan kepada kita semua jangan sampai terpecah belah, jangan sampai putus di antara kita, jangan sampai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian ingat-ingatlah, kata Allah Azza wa Jalla, nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dulu di masa jahiliyah kalian saling bermusuhan. Ternyata Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, permusuhan itu merupakan budaya orang jahiliyah. Ternyata di masa jahiliyah itu gara-gara hal sepele berperang, kadang tak ada apa-apa pun berperang. Itu di masa jahiliyah, permusuhan luar biasa. Ingatlah dulu ketika kalian saling bermusuhan di masa jahiliyah. Jadi ternyata permusuhan, putusnya persaudaraan itu adalah budaya-budaya yang dulunya terjadi terus di masa jahiliyah. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah pun melunakkan hati kalian. Lalu dengan karunia Allah tadi maka kalian pun saling bersaudara. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan kita agar terus bersaudara. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya wa ati'ullah, kalian patuhilah Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Dua perintah Allah, patuh kepada Allah, patuh kepada rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling pecah belah, janganlah kalian tercerai-berai, putus hubungan silaturahmi, jangan sampai seperti itu. Kalau itu terjadi, fatafshalu, maka kalian akan hancur, rusak, rugi kalian. Wa tadhhaba rihukum wasbiru, dan eksistensi kalian pun akan hilang, kalian tak lagi dihormati. Dan itulah yang hari ini terjadi. Hari ini terjadi. Tengok bagaimana
kelompok masyarakat yang sangat kecil, luar biasa kecilnya, berada di tengah-tengah semenanjung Arab tuh, Israel. Kecil dia itu. Ya mungkin kalau menurut kita itu kita lemparkan aja dari seluruh kaum muslimin yang hari ini jumlahnya 1,8 miliar lebih ini. Lempar batu semua ke Israel tuh, habis Israel itu. Atau seluruh negara Arab tadi saling mengirimkan titip salam ke sana, tapi melalui rudal gitu kan. Titip salam pakai rudal ke sana, selesai itu. Dari Pakistan ngirim nuklir umpamanya, dari negara-negara lain ngirim rudal, selesai itu. Tapi terjadi an-niza', perpecahan ini terjadi. Setiap negara punya pandangan masing-masing, punya pertimbangan masing-masing. Apa yang terjadi? Yang Allah kabarkan itu terjadi. Wa tadhhabu rihukum, eksistensi kalian, kehormatan, karisma kita pun hilang. Jadi inilah konsekuensi dari perpecahan itu. Kalaulah itu terjadi di skala kecil, yaitu di tengah-tengah masyarakat kita, di RT, RW, di desa, di kecamatan, di tengah-tengah kita bersaudara, terjadilah perpecahan, maka hilanglah kehormatan kita. Lalu Allah sampaikan wasbiru, dan sabarlah kalian. Ketika Allah katakan sabar, berarti ada ujian di sana, Pak. Berarti ada ujian untuk patuh kepada Allah, ada ujian untuk patuh kepada Rasulullah, ada ujian untuk tidak terpecah belah, ada ujiannya. Apa itu Ustaz? Tersinggung kali saya Ustaz. Itulah ujiannya, dan Allah perintahkan sabar. Kemarin kami ada diskusi dalam rapat nih Pak, dengan masyarakat di sekitar rumah, di RT. Kita sepakati ada uang kas RT kita 50.000 per bulan. Nih untuk kebutuhan kita di kampung. Lalu tiba-tiba ada 1 atau 2 orang saudara di sana, ikhwan kita di sana, nggak mau bayar, ya. Lalu datanglah dari Pak RT yang ngambil sikap tegas. Kalau begini kita berikan sanksi sosial kepadanya. Yang tak mau bayar ini tadi, maka kita buat sanksi sosial, kita putuskan kontak dengan dia, kita begini. Mendengar itu langsung saya, Pak, itu nggak mungkin terjadi, Pak. Kita diajarkan oleh Islam tidak untuk itu, Pak. Apapun yang terjadi kepada dia, musibah yang terjadi pada dia, kita pasti akan jenguk. Kalau maaf seandainya pun dia meninggal dunia, kita akan takziah ke dia. Itu nggak boleh terjadi, Pak. Jadi kita sampaikan seperti itu. Terdiamlah Bapak tadi, itu nggak boleh terjadi, Pak. Jadi ada pun yang lain ya, kita laluilah jalur-jalur yang lain. Apakah kita audiensi, kita ngobrol, kita tabayun, kita ngomong pelan-pelan, duduk surang, basompi-sompi, duduk rame, belapang-lapang. Seperti itukah kita komunikasi? Kalau tidak lagi, tidak ada titik temu lagi, wasbiru, sabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di tengah kita umpamanya ketersinggungan, kemudian tidak sependapat, itu ternyata pernah terjadi di masa orang-orang mulia, tetapi sikap mereka juga mulia. Maka sikap mereka inilah yang kita ambil, bahwa mereka tak pernah ada putus persaudaraan di antara mereka, enggak pernah. Persaudaraan terus kuat di tengah mereka, karena mereka terus melaksanakan isyarat dari Allah Azza wa Jalla, yaitu agar terus dalam keadaan bersaudara, tidak berpecah. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga persaudaraan ini terus subur di tengah kita. Bila ada dorongan-dorongan, yakinlah itu dorongan dari syaitan. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa iblis putus asa untuk disembah di tanah Arab. Iblis sudah putus asa untuk disembah di tanah Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Namun yang terus bisa terbuka pintunya untuk iblis adalah mengadu domba, membuat orang terpecah belah. Jadi terpecah belahnya kita sesama kita, tak lain itu adalah godaan-godaan dari iblis. Semoga Allah jadikan persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang kokoh. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada pertanyaan, perbedaan pendapat antara anak dan orang tua itu wajar. Demikian juga antara orang tua atau mertua dengan menantu. Pertanyaannya, apabila ada gesekan antara menantu dengan mertua memanas, ya Allah, udah gesekan memanas lagi, apa langkah yang tepat sikap menantu kepada mertua? Apakah salah apabila menantu menjaga jarak dengan mertua agar meminimalisir sebuah gesekan?
apa hukumnya menantu kepada mertua untuk birrul walidain? Apa hukumnya menantu kepada mertua untuk birrul walidain? Apakah wajib selalu taat? Secara dalil apakah harus wajib untuk merawat dan birrul walidain secara totalitas? Banyak pertanyaan ini, Pak. Baik, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara mertua dengan menantu. Ini kembali lagi Bapak dan Ibu, gesekan-gesekan ini sifatnya zonasi nih, Pak. Kenapa? Ini bawaan dari kultur-kultur kita. Ya, makanya ada kultur orang Batak nanti begini, orang Jawa begini, orang Melayu begini. Nanti ada kultur daerah itu apabila telah menikah sah, nggak boleh tinggal di rumah nih. Maka jauh, harus terpisah dari keluarga. Nah, jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang seperti ini sifatnya adalah sebagaimana isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, siang dan malam itu ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki hati. Dan oleh suku Minang ini diserap dan menjadi prinsip alam takambang menjadi guru. Nah, jadi apa yang terjadi antara menantu dengan mertua ini biasanya muncul gara-gara selalu dekat. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat plus minimnya agama. Sudah selalu dekat, minimnya agama, sehingga ada, maaf cerita, keluarlah istilah menantu itu atau anak-anak itu, kalau jauh dia bagaikan emas, kalau dekat bagaikan kuning juga, tapi ada berbeda. Maka yang terjadi selalu yang jauh itulah yang ditunggu-tunggu kepulangannya, dirindukan begitu, sampai yang tinggal dekat rumah selalu bergesek. Jadi Bapak dan Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, pondasi yang paling utama adalah agama. Nah, agama ini Bapak dan Ibu, agama ini bisa merubah instan cara beribadah seseorang. Hari ini kita belajar cara sholat, kaki kita harus mengarah ke kiblat, langsung berubah tuh, Pak. Insya Allah bisa berubah. Tetapi yang namanya interaksi, muamalah, ini adalah akhlak, ini adalah attitude. Maka prosesnya sangat panjang, karena ini sudah menjadi kebiasaan. Dari kecil teranjak-anjak, udah besar terbawa-bawa, udah tua berubah, bertindak. Maka Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dasarnya kepada attitude. Ini tentang akhlak, tentang apa yang terpancar dari tubuh kita. Maka perlulah pembiasaan dan didasari dari agama. Nah, kemudian kalaulah itu tetap terjadi di tengah kita, sudah memang terus-terusan terjadi, maka Bapak dan Ibu memang menjaga jarak tadi bukanlah hal yang dilarang, dan itu merupakan bagian dari solusi pula. Menjaga jarak tapi bukan memutuskan. Ini bagian dari akhafud dararain. Itu bagian dua di antara darurat yang lebih mudarat, yang lebih ringan. Tapi bukan memutus hubungan. Jaga jarak, interaksi dikurangi. Karena kadang kalau bahasa kami itu Pak, simpang tigo ke simpang dolok, banyak cerita tidaklah pula elok. Jadi banyak bercerita, tersinggung dan seterusnya. Ini dengan mertua. Kemudian apakah berbakti kepada orang tua ini adalah hukumnya wajib? Kepada mertua, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam seorang istri wajib patuhnya adalah kepada suaminya. Nah, kemudian kepada ayah atau ibu dari suami atau dari istri atau mertua tadi, ini adalah muamalah yang biasanya dilakukan kepada sesama kaum muslimin, harus baik, namun ekstra, dilebihkan lagi, terlebih karena ada hubungan dengan kita. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada mereka tetap harus terus dijaga. Ya, tapi apakah dikatakan kewajiban? Wallahu alam, kewajiban istri adalah kepada suami. Itu yang dikatakan kewajiban. Wajib berbakti seorang istri adalah kepada suami. Ya, kepada mertua itu nanti lagi, tapi kepada suami yang terlebih dahulu. Habis suami nanti sudah selesai prioritas suami tadi, barulah kepada mertua. Mertua tadi pun itu pun ada yang dilihat, ada pertimbangannya. Nah, ada yang mengandung maksiat nanti, maka ditinggalkan. La ta'ata fi ma'siyatillah, tak ada kepatuhan dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau nanti akan menimbulkan pertikaian di sana, maka harus juga kita menjaga jarak, dan suami pun demikian pula. Nah, tambah lagi sekarang ini maaf, sekarang ini banyak bukan hanya gesekan dengan mertua,
hal yang menjijikkan pun bisa terjadi dengan mertua. Ya, hal yang menjijikkan terjadi antara mertua dengan menantu. Nah, jadi jaga jarak itu adalah hal yang cukup bagus untuk kita mulai biasakan di tengah kita. Baik, kemudian secara dalil apakah harus wajib untuk merawat dua birrul walidain secara totalitas? Merawat kedua orang tua, bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bahas tentang wajibnya saja. Coba kita lihat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala merekrut para sahabat Nabi, menyusun susunan daftar orang-orang sahabat yang akan terlibat dalam perang. Kalau ada orang yang punya orang tua laki-laki, sahabat Nabi yang punya orang tua renta yang menjadi tanggung jawab dia, maka Rasulullah tak izinkan dia untuk ikut perang. Artinya bapak dan ibu, untuk jihad saja bisa dibatalkan seseorang tadi untuk ikut jihad demi untuk merawat orang tua. Maka itu pernah ada sahabat Nabi datang ke Rasulullah, dia ingin ikut perang, lalu dia ceritakan dia tinggalkan orang tuanya, lalu orang tuanya tadi pun menangis ketika dia tinggalkan. Rasulullah perintahkan, sekarang kau pulang lagi, kembali kepada orang tuamu, kau buatlah orang tuamu senyum sebagaimana kau telah buat dia menangis. Jadi bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua ini memang totalitas. Ya, totalitas, jangan ada keraguan di sana. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang tua kita tak bisa membalas budinya, Pak, Bu. Tak bisa, kecuali satu. Apa itu, Pak? Illa an yajidahu mamlukan fayu'tiqahu. Kecuali dia dapati ayahnya tadi atau ibunya dalam keadaan tertawan menjadi budak, lalu dia merdekakan. Itulah baru selaras seolah membalas budi kepada orang tuanya. Jadi bapak dan ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua memang harus totalitas. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu memiliki hubungan silaturahmi yang sangat kuat, sangat indah, sangat subur antara kita dengan keluarga dan antara kita sesama kaum muslimin. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.